Salam anak-anak, apa kabar? Sehat selalu ya. Bersama dengan Ibu Tentrem, hari ini kita akan belajar. Semangat belajar di rumah. Saat ini kita akan belajar pelajaran ke-12 tentang hidup bersama, yang didasari dari firman Tuhan dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nah, siapkan anak-anak hati pikiran, siapkan alat tulis, buku, dan Alkitab. Mari anak-anak, dasar dari pembelajaran hari ini dari firman Tuhan Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ibu bacakan, dengarkan baik-baik ya nak. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Anak-anak, kita belajar saat ini punya tujuan. Tujuan yang pertama, supaya siswa dapat menerima keberadaan keluarga dan teman. Yang kedua, supaya siswa dapat bersikap tulus dan santun dalam mengasihi keluarga dan teman. Yang ketiga, dapat mengenal cara mengasihi keluarga dan teman. Anak-anak, mari kita akan berdoa lebih dahulu. Mari tangan dilipat, mata ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena kasih anugerah-Mu, kemurahan-Mu, sehingga hari ini kami ada sebagaimana ada, dan kami akan siap belajar dalam pembelajaran 12 dalam semester yang kedua ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu kelas 1 ini, Tuhan mau belajar supaya memahami, mengerti firman Tuhan, pelajaran yang sedang dipelajari hari ini dapat menerapkan dengan baik pula. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelajaran hari ini dari awal hingga akhir, hanya Tuhan Yesus kiranya yang akan memberkati. Amin. Pada pembelajaran yang ke-12 ini merupakan materi terakhir di dalam semester kedua kelas 1. Kita akan belajar mengenai perbedaan fisik, perbedaan hobi, perbedaan sifat, dan perbedaan agama. Dalam Mazmur 133 yang sudah tadi kita dengar dan kita baca, di mana Raja Daud merupakan raja bangsa Israel yang kedua. Walaupun Raja Daud ini, anak-anak masih ingat cerita, orangnya kecil, pendek, tapi dipakai Tuhan yang luar biasa. Nah, dia mengatakan betapa indahnya bisa hidup bersama yang didasari dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa hidup, anak-anak, bersama orang lain. Jadi kita ini tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, tetapi kita memerlukan bersama hidup orang lain. Maka disebut kita ini manusia sebagai makhluk ciptaan sosial. Nah anak-anak, siapa saja kita hidup bersama? Ya, tentunya kita hidup bersama pertama
dengan keluarga di rumah. Di rumah dengan ayah, ibu, kakak bila punya kakak, bersama adik bila punya adik. Yang kedua, kita hidup bersama di lingkungan tempat tinggal. Hidup kita bersama tetangga, kanan, kiri, depan, belakang. Yang ketiga, kita hidup di sekolah. Jika sudah masuk nanti tatap muka, ya saat ini kan masih pandemi, kita belajar di rumah. Tetapi nanti kalau sudah tatap muka, kita hidup bersama dengan teman di sekolah, dengan bapak atau ibu guru, dengan bapak atau ibu kepala sekolah yang memimpin, bahkan dengan bapak atau ibu penjaga sekolah. Nah, itulah kita bisa hidup bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, di dalam kita hidup bersama, mulai dari keluarga, dengan lingkungan, tetangga, maupun dengan teman di sekolah, kita harus saling mengasihi, menyayangi, menghormati, dan menciptakan hidup suasana yang rukun, supaya mengalami hidup damai seperti firman Tuhan, ya, ditekankan harus hidup rukun, ya. Jadi anak-anak, mari kita lakukan dan anak lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan firman Tuhan tadi dengan baik, supaya berkat Tuhan boleh dialami, boleh dirasakan bagi anak-anak, seperti minyak bagaikan berkat Tuhan yang dilimpahkan, seperti embun yang menggambarkan untuk menyejukkan bagi kehidupan kita bila kita menerapkan hidup rukun dengan baik. Demikianlah anak-anak materi saat ini kita akhiri, lain waktu disambung lagi. Mari kita akhiri di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena kasih anugerah-Mu, anak-anak-Mu kelas 1 boleh belajar tentang hidup bersama. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu bisa menerapkan hidup bersama dengan baik, mulai dengan keluarga, dengan lingkungan tetangga, maupun bersama teman-teman yang ada di sekolah, ya Tuhan. Engkau tolong mampukan dapat menerapkan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami sudah mengucap syukur dan mohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, pesan terakhir dari Ibu dalam pembelajaran saat ini tentang protokol kesehatan harus dibudayakan dengan baik selama pandemi ini. Jangan lupa anak-anak memakai masker ketika bepergian, ya. Rajin cuci tangan memakai sabun. Jaga jarak ketika keluar rumah. Menjauhi kerumunan saat di luar rumah. Demikianlah anak-anak. Salam, Tuhan Yesus memberkati.